Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas B Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang kutipan dalam karya ilmiah, skripsi, kutipan dalam artikel, yang ketiga kutipan dalam Mendeley, yang keempat Grammarly, dan yang terakhir ada Turnitin. Kelompok 4 terdiri dari 6 anggota, yakni ada Fahmi Mahmudin Siregar, ada Haikal Syahid, saya sendiri, ada Latifah Firdausah, ada Rizky Anindya Putri, dan yang terakhir ada Yoandra Putri Amarawati. Baik, yakni yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley untuk membuat kutipan dalam berbagai artikel atau karya tulis ilmiah. Yang pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah yakni mendownload aplikasi Mendeley atau Mendeley Excel dari halaman webnya yakni mendeley.com. Di sini ada mendeley.com dan kalian download di sini. Setelah terdownload, kalian harus menginstalnya dalam laptop kalian dan sesudah terinstall, maka tampilan dari aplikasi Mendeley sendiri akan terlihat seperti ini. Nah, baik. Setelah masuk seperti ini adalah tampilan dari aplikasi Mendeley yang ada di laptop Anda. Setelah itu, kalian menuju ke tools untuk menghubungkan ke dalam Microsoft Word-nya. Klik tools, lalu install Microsoft Word plugin. Nah, di sini ketika kalian mengeklik ini, nanti akan dengan sendirinya terhubung dan terinstall di dalam plugin dari aplikasi Microsoft Word di laptop kalian. Nah, selanjutnya kembali ke Mendeley. Di sini kalian akan membuat foldernya. Setelah membuat foldernya, nanti kalian akan memasukkan kutipan-kutipan atau file-file yang ingin Anda kutip di dalam karya ilmiah Anda ke dalam folder-folder ini. Nah, setelah sudah memasukkan ke sini, kalian akan menuju ke Microsoft Word-nya. Nah, untuk tampilan Microsoft Word yang sudah terhubung dengan Mendeley akan seperti ini. Terdapat bar tersendiri yang di sini ada logo Mendeley-nya. Dari insert citation untuk memasukkan kutipan, diunduh refresh, insert bibliografi untuk daftar pustakanya, dan juga ada open Mendeley. Oke, itu tadi cara menggunakan Mendeley dari mendownload sampai menghubungkannya ke dalam Microsoft Word. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan memberi contoh kutipan dalam karya ilmiah skripsi. Lebih rinci, saya akan mempresentasikan bagaimana mencantumkan citasi, yaitu footnote, body notes, dan juga daftar pustaka. Di sini saya menggunakan aplikasi Mendeley, dan yang pertama harus kita lakukan adalah memastikan Microsoft Word kita terhubung dengan Mendeley. Bisa dilihat di sini bahwa Microsoft Word saya sudah terhubung dengan Mendeley. Dan selanjutnya adalah kita memasukkan file kita ke dalam aplikasi Mendeley. Di sini saya juga sudah mengutip satu kalimat, satu paragraf maksud saya, dari sebuah artikel ilmiah, dan saya mempunyai filenya, jadi saya bisa langsung cantumkan dengan cara add files, dan saya cari artikelnya. Berikut contoh artikelnya. Dan jangan lupa untuk disinkronize di tombol yang seperti refresh ini, agar file kita terupdate. Dan selanjutnya, saya bisa langsung mencantumkan cita. Untuk body notes, kita menggunakan format APA7, dan kita bisa klik Insert Citation, go to Mendeley, kita klik artikel yang kita inginkan, dan klik Cite. Di sini akan tercantum secara otomatis. Namun, jika kita tidak mempunyai filesnya, kita juga bisa memasukkan datanya secara manual. Kita bisa sesuaikan di sini, jurnal artikel, dan lain-lain pun bisa dicantumkan. Selanjutnya, untuk
footnote, saya akan menggunakan Mendeley juga, dan di sini kita mengganti formatnya dari yang tadinya APA 7, kita ganti ke Modern Humanities Research Association edisi ketiga. Kita ganti di sini, dan dapat dilihat kita bisa langsung memasukkan insert citation, kita klik cite, akan langsung otomatis bentuk footnote-nya. Jadi bedanya body notes dan footnotes jika menggunakan Mendeley hanya di style-nya. Selanjutnya saya akan membuat lembaran baru, yaitu untuk daftar pustaka. Untuk daftar pustaka sangat mudah jika menggunakan Mendeley, yaitu kita hanya perlu untuk klik insert bibliografi, dan di sini akan terbentuk secara otomatis daftar pustakanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari contoh kutipan dalam karya skripsi. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Firdausa, nomor hadir 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang bagaimana caranya mensitasi dalam sebuah jurnal. Yang pertama, ini adalah template dari jurnal Inject, dan semisal pada dalam jurnal ini kita ingin memasukkan tentang data pengguna internet pada bulan Januari tahun 2022. Yang pertama kita copy paste dulu. Bagian ininya. Ini. Lalu jika ingin mensitasi, maka kita ke Mendeley dulu. Dan di insert add entry manually, pilih di web page. Dan untuk judul, author, publication, tahun, dan lain sebagainya tinggal disesuaikan. Yang pertama judul. Copy dahulu. Untuk autornya kita sesuaikan, yaitu penulisnya Reza Pahlavi. Dan untuk publication dari data.katadata, yaitu artikel ini ditulis pada tahun 2022. Dan untuk date aksesnya kita tulis tanggal ketika kita mensitasi artikel tersebut, yaitu 12 Februari 2022. Dan untuk URL-nya kita copy dari link. Jika sudah, klik save. Lalu pada bagian jurnal, kita arahkan kursor kepada tempat yang akan kita berikan citasi, lalu di reference, klik insert citation, lalu cari kata kuncinya, tadi autornya itu Reza Pahlavi. Terus tinggal di OK, dan seperti ini hasilnya. Ini adalah hasil citasi dengan gaya bibliografi, yaitu APA, American Psychological Association. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Indah Firdausi, nomor hadir 39 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya mau menjelaskan penggunaan dari Mendeley Web Importer untuk mengutip dari website atau dari internet. Sebelumnya kita download dulu Mendeley Web Importer-nya. Nah, kita ke mendeley.com, yaitu kita cari Mendeley Web Importer. Nah, di sini ada get web importer for Chrome. Nah, di sini tuh
sebelumnya ini tulisannya itu adalah add to Chrome. Jadi menambahkan Mendeley Web Importer ini ke dalam Chrome dalam bentuk extension. Extension-nya di sini itu nanti jadinya kayak gini. Setelah di-download dan disinkronasikan, Mendeley-nya itu jadi kayak gini, Mendeley Web Importer. Nah, saya akan memberikan contoh penggunaannya. Sebelumnya kita mau mengutip dari suatu website atau web page. Sini ada web page dari kompas.com. Kita mau mengutip dari sini, itu langsung aja kita klik logo Mendeley di pojok kanan atas. Dan sebelumnya kita harus sign in dulu ya ke akun Mendeley kita. Nah, ini langsung udah muncul nih website yang mau kita kutip. Terus kita sesuaiin aja bentuknya webpage benar, terus judulnya kalau ada kesalahan bisa langsung dihapus. Terus untuk penulisnya karena belum ada, jadi kita tulis di sini penulisnya adalah Connie Stefani, nama belakangnya dulu. Terus application-nya di kompas.com. Terus tahunnya ini 2021 bulan 10 tanggal 14. Udah deh. Cukup itu aja informasinya. Terus date access-nya juga udah otomatis kesimpan. Tanggal kita mengakses website ini, terus ada link website-nya, baru deh kita add. Nah, lanjut kita ke Mendeley. Ke aplikasi Mendeley kita. Nah, ini Mendeley-nya. Sebelumnya kita mau memunculkan sumber yang kita kutip tadi dari website, itu tinggal klik synchronic. Kita sinkronisasi kalau ada yang masuk ke Mendeley kita. Nah, langsung aja nih yang di recently add. Jadi di sini ini tadi yang kita kutip dari website. Nah, udah. Jadi langsung masuk ke Mendeley kita. Segitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yowandra Putri dari kelompok 4 kelas B, presensi 41. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan Grammarly untuk jurnal. Yang pertama, buka grammarly.com di browser, lalu login. Pastikan kalian sudah memiliki akun Grammarly atau bisa sign in with Google. Berikutnya bisa klik continue untuk masuk ke akun. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan jika sudah masuk ke akun. Untuk pengecekan kosakata asing menggunakan Grammarly bisa langsung klik New. Lalu di menu klik Upload File. Lalu pilih file yang akan kalian cek.
kosakata aslinya, lalu tunggu beberapa saat hingga dia muncul hasilnya. Nah, setelah itu kita harus set goals. Yang pertama ini audience. Audience seperti apa yang ingin kita katanya, domain, dan juga intentnya. Setelah sudah sesuai semuanya, klik dan oke. Setelah itu langsung keluar all suggestion-nya, kosakata-kosakata yang seharusnya dibetulkan. Seperti ini ada cross cultural, harusnya itu cross pakai strip terus cultural. Terus berikutnya ada and, harusnya pakai koma di depannya, dan lain-lain sebagainya. Tinggal di scroll ke bawah, ini ada beberapa grammar yang harus dibetulkan. Nah, di sebelah sini juga ada overall score-nya, yaitu overall score-nya 86. Terus kalau misalnya nanti mau di-adjust lagi goals yang tadi itu bisa di-adjust lagi di sini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial Grammarly ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Anindya Putri dari kelas B dengan nomor hadir 36. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tata cara menggunakan Turnitin. Langkah pertama, kalian bisa googling dan mengetik Turnitin. Lalu, kalian bisa login ataupun create account kalau memang belum mempunyai akun Turnitin. Jika sudah, kalian akan masuk ke tampilan yang seperti di layar ini, dan kalian bisa mulai klik bagian class name. Selanjutnya, kalian bisa klik submit di bagian yang belum ada presentasinya. Nah, di sini kalian bisa masukkan file sesuai dengan file itu ada di folder mana. Saya menggunakan choose from this computer. Di sini saya menggunakan file yang berjudul Representasi Feminisme dalam serial drama Money Heist. Kita bisa ketik judulnya di bagian submission file. Jika sudah, kita bisa klik upload. Nah, di sini ada file yang akan kita cek plagiarismenya, dan kita bisa cek apakah file ini sudah benar-benar siap untuk dicek plagiarismenya atau belum. Jika memang sudah, kita klik confirm. Dan selanjutnya kita bisa klik return to assignment list. Nah, di sini kita tinggal menunggu beberapa saat untuk menunggu presentasi dari similarity-nya. Sambil menunggu, biasanya di menu view ini sudah bisa terlihat berapa presentasi plagiarismenya.
Kalau masih belum muncul, kita bisa klik refresh. Nah, di sini sudah muncul presentasinya itu 38%. Kita bisa klik view untuk melihatnya. Nah, di sini tertera presentasinya adalah 38%, yang mana itu termasuk tinggi untuk tingkat plagiarisme. Dan di sini terlihat sumber-sumber mana saja yang menjadi referensi dari file yang kita cek. Kita bisa mengurangi presentasi yang tinggi ini dengan cara melakukan parafrase. Dan di sini kita bisa download file yang sudah ada keterangan presentasinya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.